Tengku Rijal bin Untung Riyadi bin Ina Rosanti sebagai Prabu Siliwangi, Saiful bin Arjo bin Rukisah sebagai Raden Walang Sungsang atau Mahku Cakrabuana, Rizwan Janah bin Tarjuki bin Kuspi sebagai Syekh Datul Kafi atau Syekh Nurjati Cirebon, Sulaiman bin Hasanuddin bin Noni sebagai Empuh Danuarsi, Ratih Dwi Anggraini binti Carsan binti Danika sebagai Nyimas Subang Larang istri Prabu Siliwangi, Patikah Arabella binti Naskori binti Turyati sebagai Dewi Rara Santang putri Prabu Siliwangi, Latifah Maryam binti Baidillah binti Raniah sebagai Nyimas Indang Gelis istri dari Raden Walang Sungsang, Juan Sakwi Ripaldo bin Sakwi bin Alia sebagai Adipati Siput Pegiat Pajajaran, Muhammad Dirham bin Tarbun bin Rontiah sebagai Patih Argatala, dan para prajurit Jerry bin Andi bin Yaruni sebagai prajurit Pajajaran, Muhammad Aldi bin Kodar bin Aslika sebagai prajurit Pajajaran, Hendra Alisah Putra bin Jaidin bin Taryumi sebagai prajurit Pajajaran, dan para rakyat Pajajaran yang akan diperankan oleh tokoh-tokoh terkenal yang tak asing lagi, yang namanya sudah sering kita lihat, Carmadi bin Kambali bin Robiah sebagai prajurit sebagai rakyat Pajajaran, Henry Ogianto sebagai bin Jaidin bin Taryumi sebagai rakyat Pajajaran, Nur Syahid bin Slamet bin Siti Khadijah sebagai rakyat Pajajaran, dan Sohib Hidayatullah bin Soleh bin Casiri sebagai rakyat Pajajaran. Dan inilah para bapak, para ibu, lihatlah ketangkasan putra putri kalian yang akan mementaskan sebuah drama besar perjalanan Raden Walang Sungsang putra Prabu Siliwangi mendalami ajaran agama Islam. Kala itu di Pajajaran, Prabu Dewata Wisesa atau Prabu Siliwangi tengah bersama istri permaisurinya Nyimas Subang Larang dengan anak-anak mereka Raden Walang Sungsang dan Dewi Rara Santang. Sang Prabu meminta untuk putranya menjadi Prabu Anom. Sang Prabu berkeinginan menjadikan Raden Walang Sungsang penerus dari kerajaan Pajajaran. Berita apakah itu, Ayanda? Suatu saat kau akan menggantikan kejayaanku. Oleh karena itu, kau akan kuangkat sebagai Prabu Anom di kerajaan Pajajaran ini. Ampun Ayanda Prabu. Bukannya Dimas menolak, tetapi Dimas masih ingin belajar dan mencari jati diri Dimas sendiri. Jangan terburu-buru, anakku Raden Walang Sungsang. Ayahanda akan menunggu jawabanmu. Setelah sang Raden Walang Sungsang diminta menjadi Prabu Anom, namun sang Raden Walang Sungsang menolaknya dengan cara halus. Dia masih ingin berkelana dan mencari jati diri. Di tengah malam, setelah di keraton, sang ibunda mereka Nyimas Subang Larang dengan anaknya Raden Walang Sungsang dan Dewi Rara Santang tengah bersama, dan sang ibunda pun bercerita tentang pelajaran yang telah dia alami dalam mendalami agama Islam. Anak-anakku Raden Walang Sungsang dan putriku Rara Santang, ibunda akan menceritakan sesuatu kepada kalian. Cerita apakah itu, ibunda? Dulu sebelum ibunda menikah dengan ayahanda kalian Prabu Siliwangi dan melahirkan kalian, ibunda pernah belajar agama Islam pada Syekh Kuro. Beliau memberikan amanat kepada ibunda untuk mengamalkan sholawat.
Salat apakah itu ibunda? Dimas ingin mendengarnya. Allahumma sholli sholatan hamilatan wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammadin ilazi tanhalu bihil uqadu wa tanfariju bihil qurabu wa tuqda bihil hawaiju wa tunalu bihi rogoibu wa husnul khatimi wa yustasqal gomamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasin di adadi kulli ma'lumin. Subhanallah ibunda. Salat itu membuat hati Dimas senang dan bahagia. Salat apakah itu ibunda? Itu adalah sholawat nariyah. Dan mulai sekarang kalian amalkanlah sholawat nariyah 1000 kali sebelum tidur. Baiklah ibunda, kami akan mengamalkannya. Setelah sang ibunda Ratu Nyimas Subanglarang bercerita tentang bagaimana dia mendapatkan suatu sholawat yang sangat mulia bernama sholawat nariyah, sang ibunda pun memberikan amalan kepada anak-anaknya, terutama kepada Raden Walang Sungsang, untuk mengamalkan sholawat nariyah 1000 kali sebelum tidur. Dan kala itu Raden Walang Sungsang mengamalkannya 10.000 kali sebelum tidur, hingga sang Raden pun tertidur. Dan di dalam tidurnya Raden Walang Sungsang bermimpi dengan sosok yang begitu mulia, yang tiada lain dialah baginda Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Di dalam mimpinya sang Rasul memberi pesan kepada sang Raden Walang Sungsang untuk mendalami ajaran agama Islam. Dan tak lama sang Raden pun terbangun dari mimpinya. Kenapa anakku? Sepertinya kamu habis bermimpi. Iya ibunda. Tadi Dimas bermimpi bertemu dengan seseorang yang mulia dan wangi, yaitu adalah baginda Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli alaihi. Dia mengatakan dan menyuruh Dimas untuk memperdalam agama Islam. Subhanallah, baiklah. Jika itu perintah Rasulullah SAW, maka carilah agama Islam dan memperdalamkanlah agama Islam. Pergilah. Setelah bercerita kepada ibundanya tentang mimpi yang dialami, Raden Walang Sungsang pun mendapatkan izin dari ibu. Namun sang Prabu Siliwangi kembali memanggil anak-anaknya, terutama Raden Walang Sungsang. Sang Prabu Siliwangi masih kekuh dengan keinginannya untuk menjadikan Raden Walang Sungsang menjadi Prabu Anom. Anakku, Walang Sungsang, bagaimana keputusanmu? Maaf Ayahanda Prabu, Dimas tetap dengan keputusan kemarin. Dimas masih ingin belajar dan mencari jati diri Dimas sendiri. Anak yang tidak patuh kepada orang tua, lebih baik kau pergi dari sini. Baiklah, Dimas akan pergi dari sini. Pergi sana. Diusirlah Raden Walang Sungsang oleh ayahandanya sendiri, Prabu Siliwangi. Kau lihat anakmu, dia sudah berani menentang perintahku. Mohon ampun Ayahanda Prabu. Jika Kang Mas Walang Sungsang pergi, aku akan pergi dari kerajaan ini. Putriku, Rara Santang, jika kau tetap ingin mengejar kakakmu, dengan terpaksa Ayahanda akan mengurungmu. Sang Prabu Siliwangi marah
setelah mengusir putranya Raden Walang Sungsang, adiknya Nyimas Rara Santang pun ingin mengejar Kang Masnya Raden Walang Sungsang, hingga terpaksa sang Prabu mengurung Dewi Rara Santang. Setelah diusir, Raden Walang Sungsang pun berkelana mencari guru untuk mendalami ajaran agama Islam. Dan di suatu tempat, Raden Walang Sungsang bertemu dengan rakyat di sekitaran kerajaan Pajajaran. Yang kala itu rakyat Pajajaran masih banyak melakukan maksiat. Hop. Anak buah. Kayak pejetna isun kayak terus macul ning Gunung Kidul. Bos. Siapa pejetna? Kir, lot pejetna kir, lot. Tuh, lang aja ning kuping gue pendengaran lang. La ilaha illallah. Bos perlu, padek di sini kok rebutan deh. Gen, panggul. Oke. Ya wis, bagus. Kir, ente dua cerita apa kir? Tenak ya kir. Astagfirullahaladzim, dua balang Lot, apa lot? Ngomong apa lot? La ilaha illallah. Wis lah, lang. Ceritakan lang, apa lang? Bahas. Iki bos, bokir. Ganda, tas masang togel tembus sampai bulu tutut bos. Aduh, togel. Weh, asik goyang, weh, pesta coy. Endi banyune kir cukut mana tuku disit. Cukut mana cukut lah. Banyune suwek ya pesta anggur merah kak lah. Anggur merah. Wis deh teka coy asik. Minum disit. Tak berapa lama sampailah Raden Walang Sungsang Wis bos dan turun di berjumpa sini, dengan Bos, ya. mereka. Tuh. Hei Kisana, sedang apakah kalian? Saya adalah Raden Walang Sungsang. Nyali sumbangan. Bener wak, siapa? Saya adalah Raden Walang Sungsang. Dong berondol bawang. Wah. Anak apa ribut-ribut sih? La ilaha illallah anak buah katolol kabeh. Tangi. Apa tak? Kenapa tak? Anak wong yang lebih sumbangan bos. Endi wonge? Bos. Wah, minggir semburi. Wah, kenapa mene-mene? Aripan sumbangan aja nih kene. Kita lagi miskin, lagi tas pesta pora. Saya bukan begitu. Saya hanya menanyakan, sedang apakah kalian? Lah, saya lagi minum anggur merah, men. Janganlah engkau berminum minuman keras. Bertobatlah kalian. Ente ku ngerti apa sih, Wak? Minuman anggur merah ku vitamin C dan D. Wis lah kayak beb. Lot, kerubut bet, tanemi, isor papa, kawan isun, kata bos. Bolot, aduh, lot, alah, lot, tangi mani lot, aduh, lot. Bolot, aduh, bolot kalah, aduh, lot, wis, tangi, wis lah, kalah goblok bolot ya. Wahai, ampun, Kisanak. Ampun Kisanak. Nama kamu siapa Kisanak? Saya adalah Raden Walang Sungsang. Wah, Raden Walang Sungsang ya? Oh, gitu tuh. Ampun Raden, ampun. Setelah sang Raden Walang Sungsang menasehati para rakyat yang melakukan hal-hal buruk seperti minuman keras, sang Raden pun melanjutkan perjalanan menuju
untuk mencari guru mendalami ajaran agama Islam. Sang Raden Walang Sungsang pun sampai di tempat